Selamat datang dalam video channel kami yang membawa Anda kepada sebuah kisah yang memikat hati dan merenungkan tentang Nabi Isa alaihi salam dalam Islam. Kisah ini tidak hanya menghadirkan kearifan dan kebijaksanaan Nabi Isa, tetapi juga memperlihatkan interaksi yang luar biasa antara alam semesta dan seorang nabi. Dalam suatu perjalanan, Nabi Isa alaihi salam melewati sebuah desa. Di sana, ia mendengar suara tangisan dan ratapan dari sebuah gunung. Karena penasaran, ia bertanya kepada salah seorang penduduk desa, "Aku mendengar tangisan dan ratapan dari gunung itu tangisan dan ratapan siapa?" Tanya Nabi Isa. Sayangnya, penduduk desa yang ia tanya itu tak mengerti. Salah satu dari penduduk desa itu lalu menjawab, "Sejak saya tinggal di sini, saya selalu mendengarnya." Walhasil, Nabi Isa alaihi salam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sudi kiranya memberi kemampuan kepada gunung tersebut untuk bisa berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan itu. "Wahai Nabi Isa alaihi salam, apa yang engkau ingin tanyakan kepadaku?" Tanya gunung tersebut kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa menjawab, "Tolong jelaskan kepadaku, apa maksud tangisan dan ratapanmu itu?" Gunung tersebut lalu menjelaskan bahwa salah satu bagian batu darinya telah diambil oleh sebagian orang dan dijadikan sebagai berhala-berhala yang kemudian disembah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu menjadikannya takut, bahwa siapa tahu, karena hal itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka dan memasukkannya ke dalam neraka. Gunung tersebut berkata, "Karena aku telah mendengar firman-Nya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu." Al-Baqarah 2-24. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Isa untuk memberitahu gunung tersebut bahwa dia tak akan memasukkannya ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Jika gunung yang keras saja takut kepada Allah, maka bagaimana mungkin manusia yang lemah tidak takut neraka dan tidak berlindung kepada Allah dari siksa api neraka? Wahai manusia, takutlah kamu atas neraka, yakni dengan cara menjauhi perbuatan dosa. Karena, sungguh, dosa akan mendatangkan murka dan siksa Allah dan engkau tak akan kuat menghadapinya." Kisah di atas terbentang dalam kitab Tandi Al-Ghafilin karya Abu Laits Al-Samarkandi. Lewat kisah di atas kita memahami betapa gunung yang kuat dan kokoh saja takut dengan neraka, maka bagaimana dengan kita? Sudah selayaknya kita juga mesti harus lebih takut. Takut kepada Allah adalah salah satu hal yang harus ada dalam diri seorang muslim. Dengan itu, ia akan selalu mawas diri dan hati-hati terhadap segala hal yang ia kerjakan. Dalam istilah teknis tasawuf, takut dimengerti sebagai khauf. Dalam kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah, Syekh Abu Al-Qasim Al-Qusyairi berkata, khauf takut itu kaitannya dengan hal-hal di masa mendatang. Seseorang yang takut datangnya hal yang tidak disenangi atau hilangnya hal yang disukai, misalnya. Ini semua tidak akan pernah bisa terjadi kecuali berkaitan dengan hal-hal di masa mendatang. Lebih lanjut, Syekh Al-Qusyairi mengatakan bahwa takut yang dimaksud adalah dalam arti takut jika Allah menyiksanya, baik di dunia atau di akhirat. Memang, sikap takut adalah suatu yang diperintahkan Allah kepada para hamba-Nya. Dia berfirman, "Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu, dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang beriman." Walhasil, takut kepada Allah adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah kepada para hamba-Nya. Mereka yang benar-benar takut kepada Allah pasti akan terbuktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Sesuai dialog dalam kisah di atas, bukti takut paling nyata adalah dengan meninggalkan perbuatan dosa, karena hal ini akan mendatangkan kemurkaan dan siksanya. Wallahu a'lam.